Teman-teman sekalian, kita masuk ke metode pengukuran metode penentuan ukuran partikel ya. Oke, yang kedua, kita di sini akan lebih membahas mengenai beberapa metode pengukuran, yaitu ukuran partikel itu sendiri atau diameter. Kita nanti akan bahas mengenai mikroskop optik, pengayakan, dan sedimentasi. Lalu ada volume, itu menggunakan Coulter counter. Selanjutnya untuk yang luas permukaan, itu kita gunakan metodenya, konsepnya adsorpsi dan permeabilitas udara. Ya, alatnya nanti ada, tetapi kita di sini lebih belajar di konsep pengukurannya. Untuk perhitungan dan untuk lain-lain itu nanti mungkin ada sesi tersendiri di praktikum ya. Khususnya yang mikroskop optik, pengayakan dan sedimentasi itu uh, ini apa namanya? Kita akan banyak bahas di praktikum. Nah, mikroskop optik ini tadi yang sudah kita bicarakan mengenai adanya DP, DS, dan DV itu didapatkan ya, itu pada mikroskop optik, yaitu diameter projected, diameter surface, dan diameter volume. Sedangkan pengayakan itu menghasilkan range ukuran yang nantinya akan didapatkan kemungkinan sekian ukuran dari suatu partikel, sedangkan untuk sedimentasi itu DST, yaitu diameter Stokes ya, yang digunakan. Maka ketiga diameter tersebut tidak dapat diperbandingkan satu sama lain karena masing-masing adalah hasil pengukuran yang berbeda. Oke, kita masuk ke ya. Ya, untuk metode untuk menentukan ukuran partikel ya ada metode mikroskopi dan seterusnya ya sampai D, metode penentuan volume partikel. Maka pada prinsipnya tidak ada metode yang benar-benar langsung untuk mengukur partikel ya. Kenapa? Contohnya karena mikroskopik kita hanya dapat melihat bentuk gambaran dua dimensi di bawah mikroskop. Untuk pengenapan ya, kita hanya di sini melakukan pengukuran relatif, pengendapannya seberapa cepat ya menggunakan hukum Stokes sehingga kita bisa mengukur perkiraan diameternya. Selanjutnya volume partikel yaitu dengan alat Coulter counter itu juga dapat mengukur volumenya, namun volume ekivalen dari voltase yang dihasilkan oleh suatu partikel, bukan merupakan bentuk asli dari partikel tersebut. Gitu ya. Oke, jadi tidak dapat kita bandingkan antara satu dan metode lainnya. Oke, baik. Nah, ini saya bagi dua kotak. Maksudnya adalah apa yang akan kita ukur di sini adalah berada di kotak biru, yaitu sieving, optical microscope, sedimentation, Coulter counter, and air permeability. Sedangkan nanti untuk metode absorpsi itu ada di sebelah kiri, ya bersama dengan mikroskop elektron dan ultracentrifuge. Nah, sebetulnya pembahasan mengenai metode-metode pengukuran itu ada banyak, tidak hanya sebatas ini ya. Tidak hanya sebatas ini, sebetulnya banyak sekali, banyak banyak sekali gitu ya. Tetapi kita sekarang belajarnya di sini dulu, nanti teman-teman ke depan mungkin belajar lagi di bidang formulasi, di bidang pengukuran partikel selanjutnya ya, mengukur partikel dengan lebih baik lagi, itu ada lagi metode-metode lain. Ya, tidak terbatas metode yang ini saja. Oke, kita masuk ke mikroskop optik dulu. Ya, mikroskop optik ini itu untuk pengukuran partikel kisaran 0,2 sampai 100 mikrometer. Ya, biasa untuk kita gunakan untuk menghitung sediaan suspensi dan emulsi. Lalu caranya yaitu suatu sediaan atau suatu partikel itu dari awalnya yang banyak itu tadi kita encerkan dulu menggunakan suatu pengencer ya, suatu cairan pengencer kemudian diletakkan di slide dan dilihat di bawah mikroskop. Kita gunakan standar slide mikrometer. Ya, ya ada yang ada skalanya seperti kanan bawah ini ya. Nah, kemudian dihitung satu demi satu partikel ya. Jadi teman-teman nanti misal ditargetkan menghitung 1000 partikel dalam waktu 3 jam, maka kita hitung satu demi satu dari partikel tersebut ya. Jadi ini merupakan suatu kelebihan, namun juga sekaligus suatu kekurangan karena takes time gitu. Nah, pro ya, jadi keuntungannya adalah kita melihat langsung benar-benar dua dimensi apa partikel tersebut ya. Lalu selanjutnya jika ada terdeteksi suatu partikel yang memang menggumpal maka kita bisa lewati. Jadi kita bisa menghindari adanya penghitungan partikel yang partikel tersebut sebetulnya
2 atau 3 partikel yang uh, secara kebetulan gejeran atau memang ini ya gabung gitu ya. Untuk kekurangannya ya diameter memang hanya 2 dimensi, tidak terlihat secara 3 dimensi. Jumlah partikel yang kita hitung itu ada banyak ya. Jadi minimal 300 sampai 500 dan data yang kita peroleh itu sangat variatif antar operator atau antar orang yang melihat itu datanya akan semakin besar ini ya variasinya karena masing-masing orang saya menurut saya sekian orang lain belum tentu sama gitu. Nah hal ini bisa kita atasi dengan beberapa alat ya seperti fotomikrograf proyek kita proyeksi langsung scanner yang otomatis yang sudah menghitung diameternya tuh. Nah diameter dalam pengukuran itu mikroskopik optik ini gitu ya kita memiliki 3 macam acuan dalam diameter, mengukur diameter ya. Kiri bawah itu sebagai ilustrasinya ya, untuk yang Martin, yaitu diameter ini suatu garis yang membagi 2 partikel sama besar. Maka kita posisikan bahwa, kira-kira di mana garis yang membagi 2 partikel sama besar. Itu yang satu. Yang kedua, diameter Feret itu acuannya bahwa jarak 2 bidang sejajar yang membatasi benda. Jadi ujung ke ujung kayak gitu ya, dan nanti ada perhitungannya sendiri. Lalu untuk area proyeksi itu bahwa kita membuat suatu lingkaran yang kira-kira luasnya sama dengan partikel yang sedang kita ukur, kemudian kita proyeksikan diameter dari lingkaran tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan diameter area proyeksi. Oke. Dan ketika teman-teman menggunakan salah satu dari acuan diameter tersebut, cara menentukan diameter, maka tidak boleh menggunakan eh, dua acuan diameter dalam satu kali pengukuran. Artinya kalau teman-teman menggunakan Martin, ya Martin terus gitu ya. Kalau menggunakan area proyeksi, ya setiap partikel yang teman-teman ukur itu harus menggunakan area proyeksi semua. Jangan ini ya, jangan berbeda-beda. Lalu untuk pengukuran ukuran partikel ya kita bisa gunakan persamaan Edmundson ya. Artinya di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi yang paling penting teman-teman ketahui bahwa hasilnya di sini nanti adalah adanya satu ND ya, frekuensi dari partikel yang merupakan hasil kali antara jumlah partikel yang berada dalam rentang ukuran tertentu yaitu N dan diameter yang teman-teman peroleh ya. ND pangkat F. Nah, F itu apa? F itu nanti teman-teman D pangkat berapa ya? F itu menentukan apa namanya? Diameter apakah itu gitu ya. Ada diameter yang menggambarkan jumlah total yaitu D pangkat 0 atau 1 artinya tidak dikali diameter ya. Jumlah total ya N itu. Lalu ketika D pangkat 1 itu menggambarkan panjangnya, kalau D pangkat 2 nanti luasnya, dan D pangkat 3 itu volume dari partikel. Maka kesimpulannya adalah yang seperti di bawah. ND pangkat 0, ND pangkat 1 itu merupakan panjang dan seterusnya sampai volume. Nah, didapatkan dari rumus Edmundson ini. Cara menghitungnya adalah dengan cara kita melakukan menentukan beberapa macam ukuran size range ini ya. Ya. eh, Misal 0,5 sampai 1 mikrometer. Lalu selanjutnya seterusnya sampai sekian, maka kita buat standarnya bahwa range ukuran antara 0,5 sampai 1, terus 1 sampai 1,5 sampai seterusnya. Nah, kemudian kita lakukan rata-rata dari min of size range gitu ya. Jadi di situ bisa kita lihat dari 0,5 sampai 1 maka rata-ratanya adalah 0,75. Itu. Kemudian di antara range tersebut kita lakukan pengukuran seperti tadi ya. Misal di sini ketemunya 2, maka hasil kali dari 0,75 dan 2 ini itu adalah 1,5. Ini menggambarkan ND yaitu panjang dari suatu partikel. Kemudian kita proyeksikan lagi ND2 1,13 itu merupakan gambaran luas dari suatu partikel dan ND pangkat 3
Itu merupakan 0,85 ini adalah volume dari suatu partikel. Ini seperti itu. Nah, data ini kita dapatkan dan persamaan ini baik jika kita gunakan pada partikel yang terdispersi normal, sebaran ukurannya seragam, karena ukuran inilah yang hanya menjadi acuan kita dalam mengkuantifikasi atau melihat dari suatu serbuk tertentu atau partikel tertentu ya. Bayangannya kan kita tadi seragam gitu ya. Nah, ternyata ya, sebelumnya kita lihat contoh kurva distribusi normal ya. Nah, ukuran yang seragam itu terdistribusi normal. Nah, ini teman-teman bisa pelajari apa itu statistik ya, di statistik apa itu distribusi normal dan tidak normal. Bahwa harapannya adalah apa yang kita ukur di pengukuran ini itu datanya terdistribusi normal atau sebaran dari ukuran tadi itu seragam. Maka artinya yang paling banyak itu adalah ukuran yang berada di median atau di tengah. Misal ada ukurannya ya 0,7 sampai 3,7, maka paling banyak itu normalnya adalah berada di tengah-tengah ukuran partikel ya, dari paling kecil sampai paling besar. Nah, sedangkan semakin ke kanan dan ke kiri itu semakin sedikit. Inilah yang kita sebut dengan distribusi normal. Nah, kalau distribusinya tidak normal itu seperti apa? Misal kurvanya itu seperti ini. Nah, ya, atau kurvanya seperti ini. Ya, itulah yang kita sebut dengan distribusi tidak normal. Nah, ternyata ya pada kenyataannya itu banyak sekali bahan-bahan di bidang farmasi yang memang distribusinya itu tidak normal. Oleh karena itu kita harus menghitung juga tidak hanya ukurannya, akan tetapi kita juga harus menghitung frekuensi dari apa namanya partikel tersebut berada pada ukuran berapa. Misalkan, yang ukuran tadi ya 0,5 sampai 1 ya. Yang ukuran 0,6 itu sebanyak 5. Ukuran yang 0,7 sebanyak 10 dan seterusnya. Jadi kita mengetahui adanya ukuran partikel dibandingkan dengan frekuensi yang muncul di ukuran tersebut. Tadi ya 0,5 sampai 1. Nah, dari sekian itu kan masing-masing ada jumlahnya gitu ya. Yang 0,5 jumlahnya sekian. Yang 0,7 jumlahnya sekian. Yang 0,1 yang 1 ternyata mungkin aja di sini gitu ya jumlahnya secara jumlah. Ini semakin tinggi. Nah, oleh karena itu untuk menyajikan data ukuran partikel maka semakin baik kita melakukan penyajian data tidak hanya ukuran partikelnya seperti ini, akan tetapi juga frekuensinya, gitu ya. Kalau ini hanya ukuran dan jumlahnya, maka selanjutnya kita dapat melakukan suatu penyajian data berupa yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini, ya. Jadi ada distribusi jumlah dan distribusi berat dan distribusi jumlahnya. Maka kita dapatkan dua macam kurva di sini. Ya, jadi intinya seperti itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita dapat memberikan gambaran mengenai distribusi diameter reratanya. Lalu yang kedua, kemungkinan ya. Jadi dari dua sampel yang ternyata kita ukur rata-ratanya sama. Ada dua sampel kita ukur gitu. Nah, setelahnya kita dapatkan ukuran yang sama, akan tetapi ternyata distribusi dari ukuran dalam sampel tersebut itu berbeda, gitu ya. Nah, ada yang mungkin distribusinya di sini, gitu ya. Ada yang misal ini sama ya, baik distribusinya ada yang kurvanya seperti di kiri ini, atau ada kurvanya yang kayak gini. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap produksi nanti, gitu ya. Nah, selanjutnya lalu tidak puas sampai di situ ya, kita juga dapat membuat kurva lain untuk menentukan bobot partikel yang lebih akurat. Ada yang namanya persamaan Hertz-Coate ya. Jadi kita buat persentase kumulatif dengan ukuran partikel gitu ya. Kalau tadi kita hanya melihat frekuensi ya, dengan ukuran partikel kita sajikan, maka yang kedua kita apa namanya? Sajikannya tidak hanya frekuensinya, tetapi frekuensi kumulatifnya.
ya. Selanjutnya ada juga frekuensi kumulatif skala probabilitas atau bentuknya nanti log. Tapi kita tidak belajar di sini. Ya, tapi pada intinya nanti ada dua persamaan. Yang pertama tadi Edmondson, yang kedua adalah Hertz-Coate. Di sini kita bisa lebih banyak lagi mengetahui informasi dari serbuk yang sedang kita ukur, gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan ya. Ini tidak kita bahas di sini ya. Teman-teman yang ingin membaca juga bisa lihat di Martin ya. Kalau yang senang baca-baca ya. Tapi nanti teman-teman untuk sampai di aplikasi ini nanti mungkin lebih ke yang bidang ingin ke industri ya. Kalau yang ke rumah sakit mungkin pusing lihat ini ya. Nih kayak gini. Cukup sampai sini saja. Nanti untuk perhitungan-perhitungan ini itu teman-teman bisa pelajari sendiri atau kalau mau dibuatkan video lagi boleh, tetapi tidak masuk di ujian ya. Kita sampai mengetahui bahwa dalam penentuan bobot partikel ya secara umum nggak tahu kalau sekarang sudah ada updatean lagi atau tidak mengenai, dan mungkin saja sangat ada ya gitu. Nah, ada persamaan Edmondson ya yang didasarkan pada ND tadi, lalu ada persamaan Hertz-Coate yang didasarkan pada ini persentase kumulatif dan ukuran partikel. Yang ini ya, yang kedua. Nah, yang ini. Jadi ketika ada suatu data, maka data yang pertama itu seperti ini, itu hanya berdasarkan gabungan antara distribusi berat dan distribusi dari jumlahnya di berat tersebut ya, number distribution ini. Kalau sudah sampai yang apa nih, Hertz-Coate, maka beliau membuat kurva lagi yang di sini merupakan sumbu X-nya adalah ukuran partikel, yang sumbu Y-nya adalah apa namanya, persentase kumulatif ya, misalkan 0,5 sampai 1 tadi, yang ini. Mana tadi? Nah, ini ya 0,5 sampai 1. Lihat di sini ya. Nah, sekarang kita prosentasikan. Oh, ternyata 0,5 10%. Oh, yang 0,7 misal 30%. Yang satu itu berarti 60%. Nah, itulah persentase kumulatif dari setiap berat. Ini ya, yang ini, frekuensi kumulatif. Kalau yang awal tadi hanya frekuensinya saja, yang ini ya. Nah, kalau sekarang kita buat kumulatif. Lalu ada juga kita bentuk dia menjadi log, sehingga makin banyak informasi yang dapat kita peroleh. Seperti halnya order reaksi ya. Kalau hanya order reaksi persamaan saja tanpa len itu mungkin tidak sebanyak kita lakukan log normal informasinya. Oke, jadi itu ya. Ini ujiannya sampai situ saja. Lalu yang kedua, ayakan atau sieving. Metode ayakan ini lebih sederhana lagi karena kita hanya melakukan pengayakan. Tetapi yang perlu kita yang perlu kita perhatikan adalah harus ada aturan kecepatan dan mesh tertentu, harus ada standarnya ya, pada kecepatan berapa dan pada mesh berapa, serta ukuran ya, ukuran atau mesh, serta harus sudah dikalibrasi kecepatan dan ukuran dari mesh. Mesh ini maksudnya ini ya, pokoknya saringannya gitu ya. Lalu metode ini hanya bisa untuk bahan berukuran di atas 44 mikrometer. Selanjutnya, ini ya, ini contoh alatnya. Sieving ini di lab ada. Ini alatnya yang kiri, yang kanan itu kalau ayakan ini kita ini apa? Kita breakdown itu seperti ini. Nah, yang paling atas itu paling longgar ininya ya, pori-porinya, sedangkan yang paling bawah itu yang paling kecil. Oke, ya. Jadi ini cara kerjanya. Nih, ya. Secara umum ya saya jelaskan di sini, kita punya suatu bahan berbagai macam ukuran ya. Lalu kita taruh di paling atas ini ya. Kemudian dia kan akan ada di sini ya, mungkin ada yang jatuh-jatuh juga.
Ya, ada yang di sini, tapi mayoritas nanti akan berada di atas dulu. Kemudian kita lakukan penggojokan, ya. Nih, pengayakan. Kayak teman-teman ngayak tepung terigu gitu ya. Kalau yang senang buat roti, maka ketika teman-teman lakukan penggojokan itu partikel akan terus turun berdasarkan ukurannya. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin dia bisa mampu sampai di paling bawah sini. Ya, ada yang cuma sampai sini, ada yang cuma di bawahnya lagi. Nah, masing-masing ayakan ini ya itu nanti akan memiliki partikel tersendiri. Maka kita bisa lihat ukuran partikelnya beda-beda ya, dan nanti ini kita kalkulasikan. Setiap ayakan itu kita timbang, kemudian kita peroleh nanti ukuran partikel rata-ratanya berapa. Oke, ya. Nah, ini nanti kita bahas di apa namanya? Praktikum ya. Hasil dari metode pengayakan nanti kita akan dapatkan persentase berat di berbagai macam ayakan ya, ukuran ayakan. Ini ukuran ayakan dan beratnya, kemudian persentase berat dan persen berat kumulatif dan seterusnya ya. Sehingga nanti teman-teman nanti saya kurang tahu Pak Holok minta sampai sejauh apa ya, akan tetapi biasanya kita buat kurva distribusi berat dan distribusi persentase berat kumulatif. Ini ya, berat dan berat kumulatif. Nanti juga kita hitung jumlahnya semua dan nanti seperti ini ya, dan partikel rata-ratanya. Ya. Nanti pas praktikum ya dijelaskan ya. Lalu selanjutnya sedimentasi. Nah, sedimentasi itu kita menentukan ukuran partikel berdasarkan bagaimana dia mengendap, gitu ya. Cara analisisnya nanti bisa dibaca tuh ya. Oke, ini ada perhitungan. Oh, perhitungannya nanti aja. Oke, jadi ya pada intinya teman-teman untuk yang sedimentasi ini kita ingin mengukur eh, ukuran partikelnya berdasarkan bagaimana cara atau berapa lama dia mengendap sampai ke dasar gitu ya. Jadi ibaratkan teman-teman memiliki dua buah batu yang beda, batu yang kecil dan batu yang besar gitu ya. Maka ketika dijatuhkan ke dalam suatu cairan, kira-kira yang manakah yang lebih cepat untuk apa namanya? Untuk sampai di dasar, lebih berat atau lebih ringan. Nah, itu yang kita sebut dengan pengukuran dengan menggunakan Stokes tadi ya. Nah, oke. Metode sedimentasi ini menggunakan prinsip hukum Stokes, yaitu partikel ini yang kita lakukan tadi ya sama memiliki laju sedimentasi. Jadi cepatnya ini tadi ya, seberapa cepat si yang kecil dan yang besar ini jatuh ya. Caranya nanti ada di praktikum ya, cara analisisnya. Nah, ini ya. Nih, kemudian kita lakukan ini ya. Ya, oke. Ini nggak usah dibaca dulu ya. Ini waktu di praktikum aja. Saya salah nulis kayaknya. Oke, ini juga. Wah, ini nanti saya ralat waktu di ini aja ya, di praktikum. Kita nanti kan ada praktikum. Oke. Nah, bagaimana konsepnya ya, bahwa secara hukum Stokes ya, ini konsep saja dulu, maka suatu diameter itu kan sebanding dengan H. H itu apa? Jarak jatuh ini. Ya. Lalu rho berbanding terbalik dengan rho, kerapatan dari medium dispersnya ya, yang ini. Dan rho s itu kerapatan partikel itu sendiri, gitu ya. Jadi kenapa apa namanya? Ini merupakan hasil kerapatan dari partikel dikurangi kerapatan dari medium dispersinya. Kemudian dengan G, itu G adalah gravitasi, sedangkan ini adalah viskositas dari medium. Ya,
Maka kita di sini fokusnya lebih coba ke viskositas, jarak, dan waktu, dan gravitasi. Ya, ini nanti bahwa sekarang gambarannya adalah D itu kan hubungannya dengan ukuran, ya. Nah, ukuran suatu benda, ya, sebanding dengan diameternya. Nah, sekarang diameternya kita lihat, ya, perbandingannya dengan viskositas. Tulisannya jelek, maaf ya, karena pakai mouse. Dengan jarak jatuhnya, ya, kemudian berbanding terbalik dengan gaya gravitasi dan waktu. Artinya semakin tinggi atau semakin besar diameternya yang, oh ini enggak ya, kok saya tulis, karena jaraknya konstan. Ya, karena kita pakai jarak yang konstan, ini enggak usah dilihat ya. Semakin tinggi diameter partikel atau semakin apa namanya besar ukuran partikel, maka pada jarak yang konstan, H yang konstan ini, ya, ketika kita jatuhkan pada apa namanya viskositas tertentu, maka kira-kira semakin tinggi viskositasnya itu akan semakin cepat atau semakin lambat. Itu ketika suatu viskositasnya semakin cepat, viskositasnya semakin tinggi, maka jatuhnya diameter itu pun semakin lambat gitu ya. Sedangkan viskositasnya semakin kecil, maka apa namanya jatuhnya si partikel tersebut akan semakin cepat. Tetapi kayaknya saya salah ini dalam bikin, kita ulang dari awal dikit ya. Dalam analoginya karena saya membandingkan antara yang konstan dan tidak konstan. Ini ya. D ini, yang H ini kan saya masukkan tadi ya, ini kan terukur, maka ini konstan dalam artian sudah ukur ini ya, secara berapa, lalu viskositasnya juga nanti ditentukan berapa, kemudian rho-nya juga sudah ditentukan, gravitasinya juga sudah ditentukan, ya maka hanya ada parameter T yang akan kita ukur ya, karena selain T itu kita sudah lakukan ukurannya sekian gitu, jadi sudah kita tentukan. Maka dari persamaan ini yang akan kita perbandingkan nanti di waktu praktikum dan waktu pengukuran adalah seper T ya, kayak gini. Makanya saya bingung tadi kok banyak sekali kan. Ya, karena kalau tadi kan ini bahasanya mengenai ini ya, fisika itu kan, tapi kalau bahasan praktikum teman-teman cukup lihat kayak gini aja. Maka diameter suatu partikel yang artinya ukuran partikel tadi ya, sebanding dengan diameter ini itu berbanding terbalik dengan waktu yang dibutuhkan suatu partikel. Nih ya, T itu waktu, T itu keterangannya mana nih? HDST. Loh, nggak ada. Oh, ini nih. Dalam waktu T. Ya, akan berbanding terbalik dengan waktu yang dibutuhkan untuk suatu benda jatuh hingga ke dasar. Nah, sifat inilah yang nanti kita kalkulasikan dengan mempertimbangkan viskositas, kerapatan, dan jarak tempuh, dan gaya gravitasi, sehingga kita dapatkanlah ya dari ini semua, ini yang saya lingkari ya, kita dapatkanlah suatu diameter partikel ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ini contohnya A dan B memiliki ukuran yang berbeda, artinya diameter yang berbeda, maka waktunya pun juga berbeda, TA dan TB ini. Ya, maka dari fenomena ini kita dapat mengambil kesimpulan seperti ini perbandingannya. Diameter itu berbanding berbalik dengan waktu, bahwa semakin besar diameter suatu partikel, maka waktu yang dibutuhkan untuk turun semakin kecil. Sedangkan semakin kecil diameter partikel, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin besar ya, karena perbandingannya terbalik kayak gini ya. Nih, tidak sejajar. Sejajarnya kayak gini.
Oke, itulah yang kita sebut dengan sedimentasi. Lalu hukum Stokes ini ya, pengukuran ini kita hanya dapat gunakan jika tidak ada turbulensi pada sistem ya. RE ini ya tidak terjadi turbulensi. Nah, kira-kira bagaimana cara mengukur RE itu? Ada rumusnya sendiri ini ya. Ya, ini tapi tidak kita lakukan di praktikum ya. Ya, tapi pada intinya nanti ketika teman-teman menemui pengukuran di bidang ini, usahakan agar harga RE-nya lebih dari 0,2. Artinya pada harga RE tersebut tidak terjadi turbulensi atau angka Reynolds kita ya. Kita sebutnya kayak gitu. Oke, ini nggak usah dibahas ya. Ini teman-teman nanti bisa pelajari lagi. Yang paling penting adalah ini, RE ini ya. Pada harga RE sekian, itu tidak terjadi turbulensi. Oke, lanjut. Metode penentuan volume partikel kita bahas di yang ketiga. Oke.